Apakah 1 Juni itu bisa dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila? Ya kalau penguasa mau menafsirkan begitu ya boleh-boleh aja gitu. Bukan hanya menafsirkan, bahkan sudah menetapkan sebagai hari lahir Pancasila sejak tahun 2016. Belum lama sebenarnya, baru 5 tahun. Selama ini kok nggak dianggap? Itu menunjukkan bahwa tafsir itu sangat politis. Siapa yang berkuasa, siapa yang berkepentingan dengan tafsir itu, ya dia menetapkan itu gitu. Sebelumnya ketika Orde Baru berkuasa, yang diperingati bahkan bukan hari lahirnya Pancasila, artinya tidak dianggap bahwa itu ada. Artinya penafsiran itu tidak ada. Tapi hari kesaktian Pancasila, 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Itu juga sebuah tafsir yang juga sangat politis kan. Jadi kelompok Orde Baru itu menyatakan bahwa kelompok mereka lah yang menyelamatkan Pancasila itu, sehingga 1 Oktober sehari setelah dianggap berhasil menggagalkan gerakan 30S yang disebut didalangi oleh PKI itu, disebut sebagai hari kesaktian Pancasila. Sangat politis kan gitu. 30 tahun kita memperingati itu sebagai hari nasional. Saya nggak tahu sekarang apakah masih dirayakan itu. Tapi ketika sebuah partai berkuasa dan mereka merasa perlu menafsirkan tafsir ulang atas 1 Juni, maka dengan kekuasaan politisnya ditetapkanlah 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Wacananya banyak, panjang gitu kan. Lama disebutkan itu. Jadi, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi pada 1 Juni 1945 itu? Betulkah pada saat itu hari Pancasila lahir? Jadi sejarahnya, faktanya begini. Saya akan menyampaikannya dengan sangat ringkas ya. Jadi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUP, Dokuritsu Junbicho Sakai, ada bahasa Jepangnya, karena memang dibentuk oleh penguasa Jepang pada saat itu sebagai bagian dari janji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nggak tahu kapan, belum tahu. Mungkin 30 Agustus katanya. Mungkin beberapa negara yang dikuasai Jepang pada masa itu sudah dimerdekakan. Indonesia seperti menunggu giliran karena akan berakhir perang Asia Pasifik Raya itu kan, perang dunia kedua itu gitu, yang Jepang ada di satu pihak dan saat itu menguasai Indonesia. Nah, setelah dibentuk bulan Mei atau April ya gitu, dan April dibentuk kalau nggak salah, Mei itu diresmikan. Ada beberapa orang Jepang di lembaga itu, di lembaga BPUPKI, belakangan disebut tambahan Indonesia lah, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi sering disingkat sebagai Badan Persiapan. Di masa sidang pertama itu 29 sampai 1 Juni, 4 hari ya, 29, 30, 31, 1 Juni. Yang dibahas oleh Badan Persiapan itu adalah 3 hal. 1, bentuk negara, dasar negara, ideologi negara. Ada 3 pidato penting yang disampaikan selama 4 hari masa sidang pertama itu. Yamin berpidato, Profesor Muhammad Yamin. Kedua, Profesor Supomo juga berpidato, dan pada hari terakhir berbicaralah Insinyur Soekarno. 1 Juni. Yamin bicara dasar negara juga, bentuk negara juga. Supomo dengan sangat bagus, beliau hukum tata negara ya, profesor pada bicara juga soal bentuk-bentuk negara yang dipilih, negara kesatuan. Beliau membanding-bandingkan bentuk-bentuk negara yang ada, yang bisa dipilih dan yang tidak bisa dipilih. Kemudian, Soekarno pada hari terakhir seakan-akan merumuskan seluruh pidato, dan beliau pidato tanpa teks loh. Pidato Soekarno pada hari itu tanpa teks. Kurang lebih sama sebenarnya kan
dasar negara itu gitu, peri kemanusiaan, peri keadilan, kerakyatan, persatuan nasional, ya seputar itulah. Nah, Soekarno juga merumuskan dasar negara itu dalam poin-poin seperti itu gitu, tentang nasionalisme, kerakyatan, kemanusiaan, keadilan sosial. Tidak seperti Pancasila yang kita kenal hari ini, tapi poin-poinnya persis sama, ya kan? Dan Soekarno memberi nama apa yang dia rumuskan itu sebagai Pancasila. Beliau dengan sangat rendah hati, karena suasananya adalah suasana apa ya, suasananya yuk kita cari solusi bersama yuk gitu. Jadi beliau bilang ada teman saya yang ahli bahasa yang menyarankan namanya adalah Pancasila. Panca itu 5, sila itu dasar. Diterima usulan itu, disebutlah Pancasila. Jadi kalaupun mau merujuk ke fakta sejarah itu, maka 1 Juni itu adalah hari lahirnya istilah Pancasila. Nama Pancasila itu memang diucapkan Soekarno dalam pidato di hari terakhir rapat BPU PKI itu gitu. Nah, kemudian sebenarnya sidang pertama BPU PKI itu belum punya kesepakatan tentang dasar negara itu apa. Karena itu dibentuk Panitia 9, Soekarno, Hatta, siapa lagi ya, Maramis, 9 orang gitu deh. Kemudian mereka yang bekerja, karena banyak kan BPU PKI itu kalau nggak salah 70-an, 60-an orang gitu, mereka bekerja. Apa hasil kerja Panitia 9 itu? Hasilnya adalah Piagam Jakarta, yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. 3 alinea pertama di Piagam Jakarta itulah sebenarnya proklamasi yang sedang dipersiapkan, yang nanti akan dibacakan ketika Jepang benar-benar memberi tanggal kemerdekaan Indonesia. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, alinea keempat dari Piagam Jakarta itu, nah itu sebenarnya bagian dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang di situ ada rumusan Pancasila itu gitu. Bukan hasil pemikiran Soekarno sendirian, tapi Panitia 9 yang bekerja. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya ada 7 kata yang disepakati untuk dihapuskan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan, keadilan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tercantum di itulah Pancasila yang dihasilkan oleh Panitia 9. Bukan Soekarno ikut itu dalam Panitia 9 itu gitu. Sebagai pemimpinnya malah gitu kan. Kalau nggak salah Soekarno memimpin Panitia 9 itu. Jadi 1 Juni itu adalah hari ketika Soekarno berpidato dan menyampaikan bahwa nanti dasar negara 5 itu yang kalau disepakati maka saya usul namanya Pancasila. 5 dasar. Isinya apa? Isinya poin-poin saja. Sama seperti Yamin, sama seperti Profesor Supomo, Soekarno juga menyampaikan poin-poin yang relatif sama semua poin-poin itu gitu, bahwa kita persatuan Indonesia itu penting, keadilan sosial itu penting, kemanusiaan itu penting, ketuhanan itu penting, demokrasi itu penting, atau kerakyatan itu penting gitu, dan itu akan menjadi dasar negara kita. Jadi gitu. Jadi ya gimana tuh? Apakah Soekarno yang menemukan Pancasila? Apakah Panitia 9 yang merumuskan itu? Soekarno nggak pernah mengklaim dia sebagai Pancasila yang kita kenal, yang kita baca setiap hari kalau masih sekolah dulu kan ada tuh poster, ada sila-sila 1 sampai 5, ada logo Garuda Pancasilanya itu gitu. Jadi itu sebenarnya yang terjadi pada 1 Juni yang sekarang yang menurut saya bagus juga diperingati sebagai, sejak 2016 ya, diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila 1 Juni gitu. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan ini. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.